Oke, kita kembali lagi bahas pelajaran fisika. Ya, kali ini kita masih tetap di bab listrik dinamis, pelajaran kelas 12. Nah, kali ini kita akan bahas materi yang judulnya resistor. Oke, resistor itu simbolnya adalah atau satuannya adalah ohm, simbolnya huruf R. Oke, simbolnya huruf R. Nah, jadi ini misalnya kawat ya, kawat sepanjang ini. Kalau dialiri listrik, maka nanti listriknya ini akan mengalami hambatan. Siapa yang menghambat dia? Ya, unsur-unsur yang ada pada kawat ini, ya kan? Kayak kabel kan listrik kan mengalir melalui kabel ya. Kenapa kabel itu berbeda-beda tuh jenisnya? Ada yang kabelnya agak besar, ada kabelnya agak kecil, gitu kan? Kemudian ada kabelnya panjang, ada yang pendek. Nah, itu apa sih yang menjadi pembedanya? Nah, kita akan bahas pada hari ini. Jadi teman-teman semua, ketika ada kawat yang sepanjang ini ya, mungkin ini sama nih. Oke. Nah, ini sama panjang nih, sama panjang. Tapi apa yang membuatnya beda? Yaitu luasnya, diameternya, luas diameternya. Nah, A-nya ini beda dengan A ini. Ini A-nya 1, ini A2. Ini kawat 1, ini kawat 2. Yang menjadi pembeda antara dua ini adalah diameternya, luasnya. Dan luasnya ini itu akan mempengaruhi loh hambatan listriknya. Kalau hambatan listriknya besar, maka otomatis arusnya kecil. Nah, ini saya ini kan ya. Kalau hambatannya besar, ya kan, maka otomatis arusnya itu akan kecil. Ya, sama kayak kita ya. Kalau kita jalan, kalau jalannya itu penuh dengan hambatan, maka otomatis jalan kita pun juga akan semakin kecil kan kecepatannya. Nah, jadi kalau kita pengen hambatannya biar kita pengen arusnya besar, maka kita kecilkan hambatannya. Jadi kalau hambatannya kecil, maka otomatis arusnya itu juga akan besar. Nah, sekarang kita menganalisa dulu nih, apa sih yang menjadi penyebab kabel, kawat itu hambatannya berbeda-beda nilainya. Gimana sih cara menentukannya? Oke, komponen pertama adalah 1, yaitu luasnya, ya. Yang kedua, panjang pendeknya. Ada kawat yang sebesar ini dengan diameter yang sama, ya, dengan diameter yang sama. Nah, tapi yang ini yang satu lagi saya pendekkan, misalnya hanya sepanjang ini. Mungkin kalian pernah lihat ya, ada kabel cas HP ya. Ada yang panjang sampai 2 meter kan, ada yang pendek nih. Nah, kalian mau milih yang mana? Nah, tapi ya banyak mengira, wah berarti kalau kabelnya panjang berarti arusnya akan kencang, akan besar. Ternyata enggak menurut teorinya. Nanti kita akan bahas. Nah, yang ini nih, si yang satu ini L-nya, ya kan? L1 dengan panjang ini ya, ini L1 ya. Kalau ini L-nya L2 nih. L2. Nah, L1 lebih besar daripada L2. Apa yang terjadi? Nah, itu beda nantinya. Oke ya. Itu unsurnya satu luasnya, ingat satu luas, yang kedua panjangnya, yang ketiga unsur yang menjadi penentu adalah jenis ya. Jenis kawatnya, jenis penghantarnya. Ya. Nah, kalau jenis penghantarnya kita nanti bisa bandingkan kalau seandainya antara pakai aluminium sama kawat ya, kawat baja misalnya, atau besi dengan kuningan. Itu bisa kita bandingkan tuh, nanti berbeda. Meskipun luasnya sama, panjangnya sama, tapi kalau jenisnya beda, itu akan beda hasilnya. Nah, dari apa yang diketahui ini 1, 2, 3, maka didapatlah sebuah rumus untuk menentukan hambatan listrik itu atau resistor listrik itu bisa digunakan rumus Rho L per A. R itu hambatannya, resistornya. Rho itu massa jenis kawat, ya, hambatan jenisnya. Ini saya bikin keterangannya. R itu adalah resistor, satuannya adalah ohm. Rho, ini cara bacanya Rho ya. Ini adalah hambatan listrik, satuannya ohm meter. L itu adalah panjang kawat. A itu adalah luas kawat, meter kuadrat. Oke. Dari rumus ini kita bisa dapatkan sebuah kesimpulan lagi nih. Ternyata R sama L itu berbanding lurus. Nih berbanding lurus nih. Selurus ya, sejajar. Berbanding lurus.
Apa artinya berbanding lurus? Kalau nilai L-nya besar, maka R-nya juga besar. Nah, ini saya ketik keterangannya. Jika L-nya besar, maka hambatannya juga besar. Nah, kalau hambatannya besar, arusnya jadi kecil. Nah, berarti kalau kawatnya panjang, kalau kabelnya panjang, itu ternyata membuat hambatannya besar. Kalau hambatannya besar, otomatis arusnya jadi kecil, ya kan? Apalagi nih, ini juga nih. Semakin besar jenis hambatan jenisnya, maka hambatannya juga semakin besar, ya. Nah, kemudian luas. Kalau luas ini dia berbanding terbalik. Kalau berbanding terbalik itu artinya, ini atas-atas ya. Kalau berbanding terbalik itu, kalau dia diameternya luas, maka hambatannya kecil. Nah, nih terbalik. Nah, ya. Jadi kalau luasnya besar, hambatannya kecil. Kalau hambatannya kecil, maka arusnya jadi besar. Oke? Nah, nanti kalian ulang-ulang aja lah statement saya ini. Nah, tapi ini secara teori ya. Kita nanti akan belajar gimana cara ngitungnya. Ya. Sederhananya seperti ini. Misalnya, saya bikin langsung diketahui ya. Ada sebuah kawat yang panjangnya 2 cm, rho-nya itu 1 ohm meter, dan luasnya adalah 2 desimeter kuadrat. Berapakah resistornya, nilai resistornya, nilai hambatannya? Oke, sebenarnya kita masukkan saja ya. R sama dengan rho dikali L dibagi A. Nah, rho-nya 1, L-nya cm, 2 cm. Kalau cm kita ubah menjadi 2 kali 10 pakai min 2 meter. Dari mana dapat min 2? Kita gunakan tangga konversi satuan ya. Dan saya yakin kalian juga sudah tahu lah ya, waktu SD juga sudah pernah belajar. Kemudian, nah ini juga nih, harusnya kan meter kuadrat. Ini kan desimeter kuadrat. Kalau kita pakai tangga konversi satuan ya, mm kuadrat, desimeter kuadrat, meter kuadrat, itu salah, cm dulu ya, cm baru mm kuadrat. Oke, dm ke m itu sebenarnya kan hanya satu tangga ya, naik ke atas satu tangga. Tapi karena dia pangkat, maka satu tangga itu langsung dibagi 100. Berarti kita bisa bikin seperti 2 min 2m. Nah, gitu teman-teman. Ya. Jadi ini kesama nih. Padahal ini cm, ini dm sama. Ya lah, karena kalau cm dia tidak ini ya, mm, cm, dm, m. Cm ke m satu tangga itu dibagi 10. Ya, bagi 10 ke 1, 10 ke 2. Nah, gini deh ya. Oke. Nah, gini 1, 2, ya kan? Kalau dm ini dia kebetulan pangkat 2 nih, maka satu tangga itu langsung min 2. Ya. Nah, jadi langsung seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal kita masuk angkanya. 1 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret tinggal 1. Berarti nilai hambatannya adalah 1 ohm. Nah, oke ya? Seperti itu. Dan sebenarnya dari perbandingan ini ya, dari ini kita bisa bikin rumus baru nih. Bahwasanya R1 R karena berbanding lurus dengan L, maka rumusnya bisa seperti ini. Nah, oke, ini berbanding lurus nih. Atau rho terhadap rho juga bisa nih. Nah, jadi rho ini kan berbanding lurusnya sama R ya. Berarti rho 1, rho 2. Bisa seperti itu rumusnya ya. Nah, kalau A kan berbanding terbalik ya, ke bawah dianya. Maka rumusnya seperti ini. R1, R2. A1-nya di bawah, A2-nya di atas. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya kasih contoh yang lain. Misalnya ada sebuah kawat ya, L-nya itu 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian rho jenisnya 2 ohm meter. Nah, kemudian di sini ya diameternya ya, diameter kawat itu sama dengan misalnya 2 meter aja lah, 2 meter. Oh, terlalu besar ya.
2 cm. Oke. Pertanyaannya berapakah nilai R? Nah, baik. Ya, tinggal mudah ya. Masuk ya, rho L per A. Rho-nya 2. L-nya langsung nih 10-3 ya. Oke, dibagi A. Nah, coba lihat nih. A ini yang diketahui bukan luas, tapi diameter. Ya kan, diameter nih. Nah, luas dari ini ya, ini kan lingkaran ya. Rumusnya itu kan V R kuadrat. Itu luas ya, luas keliling lagi. Luas lingkaran. Karena yang diketahui ini diameter, berarti ini bukan luas, tapi masih diameter. Diameter itu ya, itu kan 2 kali jari-jari. Nah, sekarang untuk rumus nyari luas itu jari-jarinya, maka berarti jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dari 1 cm, setengah dari 2 itu 1 cm. Nah, maka kita cari dulu pakai rumus V 1 cm. Nah, 1 cm nih. Boleh kita langsung gini ya. Berarti R sama dengan 1 cm. 1 cm itu berarti 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jangan lupa dikuadratin. Oke. Maka udahlah. V-nya kita tetap saja 1 kuadrat 1 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti sama juga nih. V kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke. Kalau sudah, baru kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti V kali 10 min 4. Nah, setelah itu kita bikin aja nih. 2 per V ya, langsung aja 2 per V kali, kalau pangkatnya, kalau bagi dikurang ya, min 3 dikurang min 4. Berarti min 3 ditambah 4, berarti 1. Nah, jadi pangkat 1. Atau boleh kita sederhanakan juga 20 V ohm. Nah, oke ya. Kalau ditanya lagi nih, kalau I-nya berapa nih? Jika diketahui V-nya misalnya 20 volt. Jika V-nya 20 volt, berapakah nilai I-nya? Jika diketahui ini tadi, yaudah langsung masuk. I per R, V-nya adalah 20, R-nya 20 per V. Nah, kita bisa tarik ke atas, jadinya 20 dibagi 20, V naik ke atas. Coret-coret, maka jawabannya adalah V ampere. Oke, seperti itu ya. V-nya mau kita ubah boleh, atau mau kita ganti ke 3,14 atau 2,27 itu bebas kalian sih ya. Tapi kalau saran saya sih nanti saja mengubah V-nya, biar nanti kalian tidak ribet pada saat perhitungan. Nah, begitulah cara menentukan nilai resistor dari sebuah kawat atau penghantar. Yang jelas rumus awalnya tadi ini ya. Setelah diketahui R-nya, udah kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk mencari arus, nyari tegangan, tergantung diketahui di soal. Oke, terima kasih. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.